Mayoritas masyarakat di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah epik para Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang nggak biasa. Yuk kita bahas bareng-bareng. Wali Songo itu berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan Songo dari bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum Wali Songo bereaksi, para pedagang Islam berbagai penjuru dunia udah duluan mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka nggak cuma jualan, tapi juga ngenalin Islam menurut sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo itu terbentuk. Mereka nggak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih membaur dengan budaya lokal, bikin masyarakat nyaman dulu, baru deh mulai mengenal Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada yang lewat pendidikan pesantren, pernikahan dengan keluarga kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus gimana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga punya gelar sunan, yang artinya tokoh agama yang dihormati setara dengan raja. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik atau dengan nama lain Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali mendarat di Desa Leren, Kabupaten Gresik, sehingga ia juga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang dilanda bencana kelaparan akibat perang saudara atau biasanya disebut Perang Paregre. Melihat itu, Sunan Gresik berinisiatif membantu membangun bendungan untuk mengairi sawah yang kekeringan itu. Berkat bantuan tersebut, sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu perlahan menjadi subur, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Sunan Gresik saat itu langsung dihormati. Dari situ beliau mulai berdakwah dan membangun pesantren. Yang kedua, ada Sunan Ampel atau dengan nama lain Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Pada tahun 1479, Sunan Ampel juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seseorang putri dari Kerajaan Brawijaya dan dikaruniai 2 anak, dan yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau nama lain Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau ditempatkan di Tuban, Jawa Timur. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan Bonang? Nama Bonang diambil dari nama alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Salah satu syair lagu yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah Tombo Ati yang dipopulerkan oleh penyanyi. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau ditempatkan di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Di sana, beliau mendirikan pesantren juga dan menyebarkannya melewati media seni yaitu tembang-tembang Jawa dan seni pertunjukan kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau merupakan anak dari seorang ulama yaitu Syekh Maulana Ishak yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau hidup dengan seorang ibu-ibu bernama Nyai Gede Pinanti. Setelah ia dewasa, Sunan Paku dibawa oleh Nyai Gede untuk berguru ke Sunan Ampel.
Lalu Sunan Ampel ditugaskan berdakwah di perbukitan Giri sebelah selatan Gresik. Makanya beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau banyak menciptakan mainan dan lagu anak-anak dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Beliau juga mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau nama lain Raden Ja'far Shadiq, seseorang bangsawan kerajaan Demak yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Lalu, beliau menimba ilmu di Baitullah Majelis Palestina. Di sana, beliau berhasil memberantas penyakit yang sudah menelan banyak korban. Karena perbuatannya tersebut, Raden Ja'far diberi hadiah berupa daerah kekuasaan di Palestina. Namun, Raden Ja'far bernegosiasi supaya daerah kekuasaan itu dipindah saja ke Pulau Jawa. Lalu, daerah kekuasaannya itu kita kenal sebagai Kudus. Pendekatan beliau dalam menyebarkan Islam tidak menyembelih sapi untuk menghargai masyarakat beragama Hindu. Melalui pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil mengambil hati masyarakat di sana. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau dengan nama lain Raden Mas Syahid. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam melewati seni wayang dan gamelan. Ia menyelipkan kalimat syahadat dan nilai-nilai Islam di dalam pertunjukannya. Biasanya Sunan Kalijaga membawa kisah Mahabharata dan Ramayana, di mana tokoh-tokohnya diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam. Makanya beliau disebut sebagai wali yang membawa pengaruh paling besar dibanding wali-wali lainnya. Yang ke-8, Sunan Muria atau dengan nama lain Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, kota Kudus. Cara pendekatannya sama seperti ayahnya, yaitu dengan menggunakan media wayang kulit dan tembang-tembang Jawa. Perbedaannya, kalau Sunan Kalijaga itu targetnya untuk semua orang, sedangkan kalau Sunan Muria targetnya berfokus pada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan. Yang ke-9, Sunan Gunung Jati atau dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Ia melakukan dakwah di sekitaran Gunung Jati, Cirebon, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan pendekatan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam pada tokoh-tokoh penting Cirebon. Beliau menikahi dengan 6 wanita yang berisi putri-putri raja yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1525 Masehi, beliau berhasil melebarkan sayap dakwanya dengan membangun kerajaan Islam di Banten. Perjuangan Wali Songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita bakal beda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!